Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik Sana, apa kabarnya kalian? Terima kasih sudah klik video ini. Adik Sana tahu nggak kalau Ka'bah tak selamanya dibuka? Ka'bah pernah terpaksa ditutup akibat 5 kejadian ini. Mekah adalah kota yang tidak pernah tidur sebab di sana terdapat Ka'bah, kiblat umat muslim seluruh dunia yang berada di kompleks Masjidil Haram. Namun ada kalanya juga Ka'bah pernah ditutup karena peristiwa besar. Dan tercatat ada 5 peristiwa besar yang membuat Ka'bah ditutup. Apa saja itu? Yang pertama, pendudukan Masjidil Haram pada tahun 1979 pada 20 November 1979 atau 1 Muharram 1400 terjadi serangan di tempat tersuci umat Islam Ka'bah. Ratusan muslim datang bukan untuk beribadah tetapi malah ingin menduduki dan merebut Masjidil Haram. Dalam laporan New York Times, ratusan muslim itu ingin memulai revolusi. Mereka ingin menggulingkan penguasa kerajaan Arab Saudi yang memiliki Masjidil Haram. Tujuannya tentu saja sebagai alat tekan politik. Belakangan, ratusan muslim itu diketuai oleh Jaiman bin Muhammad al-Utaibi. Juhaiman menganggap Arab Saudi menodai kesucian nilai-nilai Islam dan tidak serius menjalankan syariat Islam di daerah kekuasaan. Dan terlebih, di momentum itu pula Arab Saudi dianggap melenceng karena sudah menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Sebagian pihak kala itu menganggap Paman Sam atau Amerika sebagai musuh utama dunia Islam. Dan akibat terjadi serangan dan pendudukan Ka'bah dinyatakan ditutup oleh otoritas terkait. Tidak tanggung-tanggung, waktu penutupan berlangsung hingga 2 minggu. Yang kedua adalah wabah kolera dan meningitis 1992. Sebelum vaksin ditemukan, kolera dan meningitis adalah penyakit menular super berbahaya. Tiap tahunnya ada ribuan orang yang meninggal akibat wabah kedua penyakit tersebut. Dan biasanya setiap ada penyebaran penyakit, maka otoritas terkait melakukan penutupan atau karantina wilayah. Ini juga terjadi di Mekah atau secara umum di Jazirah Arab dari tahun 1837 sampai 1892. Kedua penyakit itu menyebar dan menyerang orang tanpa pandang bulu. Akibatnya otoritas terkait melakukan penutupan wilayah dan melakukan pelarangan mobilitas. Alhasil, Ka'bah juga ditutup karena menjadi salah satu pusat kerumunan yang berpotensi membahayakan nyawa. Dan yang ketiga, serangan Karamitah pada tahun 886 Masehi. Perampok dari kelompok Karamitah melakukan serangan ke Ka'bah. Mereka bergerak di bawah pimpinan Abu Thahir Sulaiman bin Abu Sa'id al-Husain al-Janabi yang sangat garang dan menakutkan. Jelas, keberadaan mereka di Ka'bah membuat takut banyak orang. Alhasil, Ka'bah pun terpaksa sepi karena para peziarah tak ingin mengambil resiko yang mengancam nyawa. Selama proses pendudukan dan penyerangan, kelompok Karamitah juga mencuri Hajar Aswad, termasuk membunuh banyak orang di kota Mekah. Yang keempat, serangan Abraha ke Ka'bah pada 571 Masehi. Abraha di Yaman hendak membangun katedral di kota San. Namun pembangunan ini terhalang karena terdapat tempat ibadah lain yang terletak 1000 km ke arah barat laut. Tempat itu adalah Ka'bah yang berada di Mekah. Singkat cerita, Abraha tidak senang atas keberadaan Ka'bah. Dari sini terjadi serangan skala besar menggunakan gajah. Mereka datang jauh-jauh khusus untuk meratakan Ka'bah. Penduduk sekitar Ka'bah jelaslah ketar-ketir. Mereka mengungsi ke perbukitan terdekat. Atas dasar inilah Ka'bah ditutup sementara waktu itu dari peziarah. Dan beruntungnya Abraha gagal menyerbu Ka'bah. Legenda menyebut kegagalan ini disebabkan oleh kedatangan ribuan burung yang melempar kerikil panas ke arah tentara Abraha. Mereka pun meninggal. Belakangan peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Perang Gajah dan tahunnya disebut sebagai Tahun Gajah. Di tahun ini pula Nabi Muhammad lahir ke dunia. Yang kelima, pandemi COVID-19. Tentu kita masih teringat soal ini. Pandemi COVID-19 yang bermula di Wuhan berdampak serius terhadap aktivitas umat manusia, tak terkecuali aktivitas haji dan umroh di Ka'bah.
Otoritas setempat terpaksa menutup Masjidil Haram supaya virus tidak menyebar sejak tahun 2020. Beruntungnya, penutupan hanya berlangsung selama beberapa bulan saja. Setelahnya, Masjidil Haram kembali dibuka, hanya saja para peziarah tidak bisa mencium Ka'bah selama pandemi berlangsung. Dan jadi inilah 5 peristiwa besar dan bersejarah yang membuat Ka'bah terpaksa ditutup. Tentu kita semua berharap peristiwa-peristiwa serupa tidak terulang di masa yang akan datang, supaya operasional Masjidil Haram tetap berjalan seperti biasanya. Dan bagaimana menurut kalian di sana? Komen di bawah ya. Jangan lupa follow atau subscribe akun official IPLPC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.